Ya, sementara itu pemirsa, selain mengungkap kasus penipuan berkedok calo penerimaan anggota Polri, Ditreskrim Umum Polda Aceh juga mengungkap kasus penipuan pembangunan bantuan rumah bagi kaum duafa. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Eri Apriyono yang didampingi Ditreskrim Umum Polda Aceh Kombes Pol Sony Sonjaya serta AKBP Kuncoro di saat konferensi pers bersama para wartawan di Aula Ditreskrimum Polda Aceh. Kabid Humas Polda Aceh mengatakan kasus penipuan tersebut dilaporkan pada Oktober 2020. Bantuan pembangunan rumah duafa fiktif yang mengatasnamakan Kementerian PUPR tersebut dilakukan di kawasan ID dan Lok Semawe. Korban MN melaporkan kasus penipuan bantuan rumah duafa setelah merasa ditipu pelaku karena pembangunan rumah tersebut tidak pernah terrealisasi. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan 3 orang tersangka berinisial R, M, serta J. Dengan jumlah kerugian yang dialami oleh para korban sekitar 230 juta. Tersangka R dan kawan-kawan menjanjikan pembangunan rumah duafa sebanyak 20 unit gratis tanpa biaya dengan mengatasnamakan Kementerian PUPR. Para korban yang terpedaya pun berminat hingga para pelaku meminta sejumlah uang untuk biaya surat perintah kerja yang dikeluarkan. Untuk setiap 1 unit rumah, para korban dimintai dana sebesar 2 juta hingga 4 juta dengan nilai total 230 juta. Uang itu pun diserahkan para korban untuk meyakinkan korbannya. Para pelaku juga menunjukkan SPK serta RAB bodong. Dalam kesempatan tersebut, Ditreskrimum Polda Aceh Kombes Pol Sony Sonjaya menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pembangunan rumah yang tidak jelas. Juga yakin kasus serupa juga banyak terjadi di wilayah Aceh lainnya. Juga melibatkan masyarakat sebagai korban, karena modusnya itu adalah menawarkan pembangunan rumah gratis, rumah duafa, program dari Kementerian PUPR, dan program itu tidak ada. Jadi modusnya menawarkan pembangunan rumah duafa gratis, program dari Kementerian PUPR, dan itu tidak ada, sehingga itu adalah modus penipuan. Adapun masyarakat ditawari sebagai uang administrasi untuk terbitnya SPK atau surat perintah kerja setiap unit rumah itu 2 juta sampai 4 juta, sedangkan nilai setiap unit rumah itu 89 juta. Dan ini fiktif, ya, sudah kami cek, fiktif, tidak ada. Kami himbau, ini kasus sudah kesekian kalinya terjadi. Tersangka utamanya sekarang sudah berada di dalam lapas untuk kasus yang sama, dan juga ada kasus yang lain. Sekarang dia melakukan juga kasus yang sama ini, mengulangi lagi di dalam lapas. Masih ada kasus yang lain yang terkait juga dengan rumah duafa. Oleh karena itu kami sampaikan kepada masyarakat, waspada betul, ya, waspada betul terhadap penawaran-penawaran seperti ini. Dalam kasus tersebut, polisi menyita barang bukti sejumlah dokumen, SPK, RAB, serta gambar rumah bodong yang digunakan pelaku untuk meyakinkan para korbannya. Para pelaku juga dijerat pasal 372 dan 378 tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.